Selamat siang anak-anak, salam jumpa dari Guru Murid. Hari ini kita akan membahas beberapa soal yang ada di dalam listrik dinamis. Soal yang pertama, dalam percobaan pengukuran kuat arus dan beda potensial, kelompok Karina memiliki data sebagai berikut. Ditunjukkan dalam gambar, di mana ampermeter yang ada kode A itu memakai dikasih tanda pada 0,6 ya. Itu artinya batas ukur yang dipakai adalah 0,6. Sedangkan pada voltmeter mengukur beda potensial itu dikasih tanda panah 10. Artinya batas ukur yang dipakai adalah 10. Yang ditanya berapa besar hambatan alat yang sedang diukur. Baik anak-anak, hasil pengukuran itu sama dengan skala yang ditunjuk per skala maksimum dikali batas ukur. Oke, ampermeter berarti mengukur kuat arus, simbolnya I. Skala yang ditunjuk, nih yang dikasih tanda merah itu 2. Skala yang maksimum di barisan 2 itu ada angka 3. Dikali batas ukur tadi yang dikasih tanda positif ya. Jadi batas ukurnya adalah yang dikasih tanda positif. Maka dikali 0,6. Hasilnya adalah 1,2 dibagi 3, maka sama dengan 0,4A. Sedangkan voltmeter, ya, voltmeter V, skala yang ditunjuk itu adalah 6, skala maksimum 10, kali batas ukur 10, berarti 60/10, hasilnya 6 volt. Karena yang ditanya adalah besar hambatan atau R, kita memakai rumus hukum Ohm, yaitu R sama dengan V per I, V-nya 6 volt, I-nya 0,4A, maka di dalam hukum matematika ya, ini sama-sama dikali 10. Artinya itu sama dengan 60 dibagi 4 sama dengan 15 ohm. Jawabannya C. Oke, kita lanjut dengan soal kedua. Perhatikan gambar. Ya, di gambar itu ada 2 hambatan 60 ohm P dan Q 12 ohm disusun seri, dihubungkan dengan satu sumber. Kedua hambatan dipasang voltmeter, dan yang diketahui pembacaan voltmeter di Q, yaitu 24. Ditanya berapa pembacaan voltmeter pada titik P yang 60 ohm. Sesuai dengan hukum Kirchhoff, berarti yang menghubungkan kedua hambatan adalah bahwa kuat arus pada rangkaian seri
adalah sama besar. Artinya kuat arus pada P sama dengan kuat arus pada Q. Ya. Nah, jadi kita bisa mencari kuat arus pada Q, ya, di mana hukum Ohm I sama dengan V per R. V-nya ya yaitu 24 dibagi 12, hasilnya 2. Ya. Jadi I di P itu 2, I di Q juga 2. Maka kita bisa mencari V pada titik P itu sama dengan rumus hukum Ohm, I dikali R, ya, sama dengan 2 dikali 60. Hasilnya 120 V. Jawabannya D. Oke, sekarang soal yang ketiga. Ya. Perhatikan gambar, ini ada beberapa hambatan di rangkai campuran. Ditanya berapa besar hambatan pengganti. Yang pertama kita cari adalah 12 dengan 18. Oke, karena susunannya adalah seri, maka RS sama dengan 12 ditambah 18 sama dengan 30 ohm. Antara RS dengan dengan 15 ohm itu susunannya itu adalah paralel. Rumus paralel 1 per RP ya sama dengan seper ya. Jadi seper 30 ditambah seper 15. Oke. Kita samakan penyebut, kita ambil 30. 30 dibagi 30 itu 1. Ditambah 30 bagi 15 itu sama dengan 2. Ya. Jadi 3 dibagi 30. Oke, jangan lupa maka RP sama dengan 30 bagi 3 sama dengan 10 ohm. Kemudian langkah terakhir adalah RS antara 15 RP dan 10. Jadi 15 ditambah RP ditambah 10 sama dengan 15 ditambah 10 ditambah 10 sama dengan 35 ohm. Jawabannya C. Nomor 4. Perhatikan gambar. Ya, ada 4 hambatan dirangkai secara campuran. Diketahui I kuat arus, berapa besar tegangan baterai atau sumber.
Yang pertama kita cari adalah RS antara 16 ya. Antara 16, jadi 16 ditambah 8 sama dengan 24 ohm. Kemudian kita mencari RP ya. Ingat, 1/RP ya sama dengan 1/24 ditambah 1/12. Oke. Disamakan penyebut. Kita ambil 24. 24 bagi 24 1 ditambah 24 bagi 12 2, maka hasilnya 3/24. Jangan lupa kita balik, RP sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8 ohm. Oke. Kemudian 8 ohm dengan 4 itu susunannya seri. Jadi RS sama dengan 4 ditambah 8 sama dengan 12 ohm. Karena yang ditanya adalah V, maka V sama dengan sesuai hukum Ohm, I kali R sama dengan 1,5. Ini ya, dari gambar I-nya 1,5 dikali R-nya tadi, RS-nya 12, maka hasilnya adalah 18 ohm. 18 volt ya. Nah, jawabannya B. Demikianlah pembahasan beberapa contoh soal dalam listrik dinamis. Semoga penjelasan ini dapat membantu. Terima kasih, Tuhan memberkati.